Indonesia. Pak Bagja, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masih bicara tentang keutamaan haji dan juga pengaruhnya untuk bagian yang ke-15 dan masih bicara tentang adab haji. Silakan penjelasannya untuk pendengar di rumah nih Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dalam beberapa episode yang lalu, kita sudah menjelaskan adab haji, di antaranya beberapa poin, ikhlasun niyah, memurnikan niat, mengikhlaskan niat, hanya ingin mencari ridhonya Allah. Taubatan nasuha, awali perjalanan haji dengan taubatan nasuha, dengan taubat benar-benarnya. Ilmu manasikil haji, bekali perjalanan haji dengan ilmu manasik haji. Bagaimana tawaf, bagaimana sa'i dan selanjutnya. Az-zadul halal, bawa bekal haji dengan harta yang benar-benar halal, agar ibadahnya diterima oleh Allah. Kemudian istis'ar azamatil makan, merasakan kemuliaan tempat-tempat di dalam pelaksanaan ibadah haji. Agar merasakan keagungan tempat-tempat itu, pada akhirnya merasakan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kasratu zikrillah, hendaklah orang-orang yang pergi haji, melakukan ibadah haji, banyak berzikir kepada Allah. Banyak menyebut Allah. Tasbih, tahmid, takbir, termasuk talbiyah, agar menghiasi lisan ini dengan ucapan-ucapan yang baik. Kemudian al-bu'du al-rafasi wal-fusuq wal-jidal, menjauhkan rafas, timburayu, larangan-larangan selama ihram, menjauhkan al-fusuq, yaitu keluar dari ketaatan, dan menjauhkan al-jidal, menjauhkan berbantah-bantahan, bertengkar, berkelahi, dan lain sebagainya. Lalu kita lanjutkan dalam episode hari ini, adab haji yang berikutnya adalah husnul usrah. Hendaklah orang yang berangkat haji menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik. Husnul usrah, mempergauli teman-temannya sesama jamaah dengan baik. Dengan cara apa? Hifzul lisan, menjaga lisannya, menjaga ucapannya, tidak menyakitinya, tidak memfitnahnya, tidak menghibahnya, tidak mencemoohnya, dan lain sebagainya. Ucapan kata-kata yang baik. Jauhkan ucapan-ucapan yang mengandung dosa terhadap teman sesama jamaah. Kemudian ghaddul basar, menundukkan pandangan. Ini sangat penting juga sebagai adab haji, karena di sana berkumpul, bercampur dengan seluruh bangsa. Maka hendaklah orang yang berangkat haji itu dibekali dengan menghiasi diri, akhlak, yaitu ghaddul basar, yaitu menundukkan pandangan. Tundukkan pandangan, tidak boleh melihat lain jenis yang tidak halal baginya dengan syahwat. Apakah itu orang laki-laki ataukah orang perempuan, masing-masing ghaddul basar. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakanlah, wahai orang-orang yang beriman laki-laki, hendaklah mereka ghaddul basar, menundukkan pandangan. Jangan melihat lawan jenis yang tidak halal baginya dengan syahwat, karena itu termasuk perbuatan dosa. Begitupun qulil mu'minat yaghdudna min absarihinna, katakan kepada wanita-wanita mukminat yang perempuan, hendaklah mereka ghaddul basar, menundukkan pandangan. Orang laki-laki menundukkan pandangan, begitupun orang perempuan diminta oleh Allah ghaddul basar, untuk menundukkan pandangan. Oleh karena itulah, maka adab haji khususnya untuk wanita, ibu-ibu, orang perempuan, janganlah berhias keluar dari kamar, maaf, dengan memakai lipstik misalnya yang terlalu berlebihan, yang menimbulkan nanti dalam tanda kutip fitnah.
hendaklah yang sederhana saja. Untuk apa memakai lipstik seperti itu berlebihan? Karena di sana itu niatnya hanya untuk haji. Mengapa? Karena hal itu nanti menimbulkan fitnah. Bukan berarti tidak boleh berhias. Berhias boleh. Tapi jangan berlebihan sehingga mengundang fitnah orang lain. Tidak tabarruj, tidak berhias dengan berlebihan. Kemudian membantu orang yang sudah tua sesama jamaah misalnya yang perlu mendapatkan pertolongan. Jadi dibangun di dalam pelaksanaan ibadah haji itu ingin membantu orang. Terutama karena ada jamaah haji juga itu yang sudah tua misalnya, itu dibantu. Jadi tumbuhkan sifat peduli, empati kepada sesama jamaah, terutama yang sudah sepuh, yang sudah tua. Membantu. Allahu Akbar. Indah betul. Membantu menunjukkan jalan misalnya. Atau membantu di dalam kesulitan dan lain sebagainya. Termasuk untuk wanita misalnya yang terkadang terjadi di kamar misalnya. Dia lupa ketika keluar kamar, misalnya khususnya wanita, dia lupa menutup badannya. Hendaklah ditutup itu. Terkadang terjadi seperti itu di Mekah atau di Madinah atau di Mina. Hendaklah wahai para wanita, orang-orang yang berhaji, tutuplah tetap aurat Anda, walaupun Anda keluar kamar sedikit saja, kamar sebelah, tutuplah. Jangan dilihat oleh lawan jenis Anda membuka aurat. Jangan lakukan itu, karena itu menjadi adab haji. Kemudian, bagaimana adab haji ketika orang melaksanakan ihram, yaitu mengawali pekerjaan haji atau pekerjaan umroh, yaitu dimulai dari miqat namanya. Inilah ajaran haji melaksanakan niat, ada miqatnya namanya, miqat makani. Miqat makani, disitulah seorang yang haji untuk meniatkan hajinya itu di miqat namanya, sebuah tempat yang dikhususkan untuk memasang niat. Kalau dia berangkat dari Madinah, maka dia mulai umrah wajibnya itu di Bir Ali atau di Masjid Dzulhulaifah. Sekitar setengah jam dari Masjid Nabawi, dia turun di sebuah tempat namanya Dzulhulaifah atau Bir Ali. Atau kalau yang berangkat dari Jeddah misalnya menuju Mekah, maka dibolehkan untuk mengambil niat miqat, itu namanya di Bandara Jeddah. Bagaimana nanti ketika dia mengawali miqat itu? Maka hendaklah ketika dia turun di miqat, dia memasuki miqat, apakah itu umrah, apakah haji, anzalta al-miqat wa tajarrabta an makhitis tiyab, engkau masuk ke dalam miqat namanya, dan engkau melenyapkan pakaianmu, mengganti dengan pakaian ihram. Maka hendaklah fahina nazalta al-miqat nawaita annaka khalata saubal ma'siyah. Di situ harus dikunjamkan ke dalam hati. Ketika seseorang masuk ke dalam miqat, tempat batas untuk melaksanakan haji, niat haji atau umrah, maka niatlah annaka khalata saubal ma'siyah. Engkau melepaskan baju maksiat. Allahu Akbar. Tanggalkan baju yang dipakai, ganti dengan pakaian ihram. Maka saat itu engkau niat bahwa engkau menanggalkan saubal maksiat. Engkau meninggalkan pakaian maksiat. Allahu Akbar. Tapi sebaliknya, walabista saubat ta'ah, dan engkau mengenakan, memakai saudat ta'ah, pakaian ketaatan. Ya. Hal itu dihunjamkan ke dalam hati agar memiliki makna ketika dia
masuk ke dalam miqat dan dia mengenakan pakaian ihram. Kemudian fahina tajarrabta an makhiti siyabaka nawaita annaka tajarrabta min ar-riya wan nifaq. Ketika engkau lepaskan bajumu, engkau ganti dengan pakaian ihram. Niatkan dalam hatimu tajarrabta min ar-riya wan nifaq. Engkau lepaskan riya, engkau lepaskan sum'ah, engkau lepaskan kesombongan. Allahu Akbar. Baik. Karena dia ingin menjadi hamba, menjadi tamunya Allah. Maka ketika dia memakai pakaian ihram, pakaian yang putih-putih, dia lepaskan, dia tanggalkan pakaian yang dia pakai, diganti dengan pakaian ihram. Lepaskan pakaian maksiat, ganti dengan pakaian taat. Ya. Lepaskan riya, lepaskan sum'ah, lepaskan ujub, lepaskan kiber, kesombongan, tanggalkan itu. Pakaian-pakaian kesombongan. Yang ada adalah ketawaduan. Yang ada adalah ketundukan. Yang ada adalah kepasrahan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Fahina iktasata, ketika engkau mandi, mengawali untuk berihram, engkau mandi sunnah ihram, nawaita, engkau berniat, annaka iktasalta minal khotaya wal dzunub. Engkau mandi dari dosa, engkau mandi dari kesalahan. Allahu Akbar. Pinjamkan dalam hati itu. Ketika engkau mandi, sebelum pelaksanaan ihram, disunahkan mandi terlebih dahulu, yang disebut dengan mandi sunnah ihram. Niatkan dalam hatimu, engkau mandi dari kesalahan. Engkau mandi dari dosa. Allahu Akbar. Maka fama nazata al-miqat wala tajarrata an maqiti thiyab wala tasata wa inna alal hajj ayyanwiya al-khuruj min az-dzunub wal ma'asi. Maka hendaklah orang yang berhaji itu ketika dia melepaskan pakaian ihram, dia keluar dari dosa, dia keluar dari maksiat. Dia ingin bertaubat kepada Allah, taubatan nasuha. Dia ingin masuk ke dalam pusaran kemuliaan, pusaran Ka'bah, pusaran-pusaran tempat-tempat yang Allah sucikan, agar hati dan diri ini terbebaskan, terlepaskan dari maksiat dan dari dosa. Yang ada adalah taubatan nasuha, benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh Al-Imam As-Sadiq alaihi salam, igsil bima'it taubah al-khalisah zunubaka. Igsil bima'it taubah. Mandilah dengan air taubat yang suci terhadap dosa-dosamu. Mandikanlah, bersihkanlah dosa-dosamu bima'it taubah al-khalisah, dengan air taubat yang murni, dengan air taubat yang suci. Allahu Akbar. Kemudian ketika dia berihram, dia ucapkan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku memenuhi panggilanmu untuk haji, atau labbaik labbaika Allahumma umratan, labbaika Allahumma hajjan, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, atau nawaitu al-umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk haji. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk umrah. Ketika dia sudah memasang niat seperti itu, maka niatkan dalam hati bahwa engkau menjauhkan apa yang Allah larang. Engkau menghindarkan apa yang Allah larang. Kunjamkan dalam hati. Karena ketika orang dalam keadaan ihram, maka saat itu dia terkena larangan-larangan ihram sampai nanti tahallul. Seperti tidak boleh gunting kuku, tidak boleh gunting rambut, tidak boleh pakai peci bagi orang laki-laki, tidak boleh pakai minyak wangi dan lain sebagainya. Larangan-larangan selama ihram.
sampai nanti tahallul. Setelah dia melaksanakan tawaf dan sa'i, dia bertahallul, bercukur, baru dibolehkan larangan-larangan ihram. Maka niatkan, ketika saat itu engkau ingin menjauhkan apa yang Allah larang. Allahu Akbar. Begitulah dihunjamkan dalam hati. Ada adab bahwa engkau menjauhkan larangan-larangan ihram, maka engkau juga menjauhkan apa yang Allah larang. Yang ada adalah ketaatan, yang ada adalah ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita juga undang pendengar untuk bergabung bersama dengan kami ini Pak Kiai, 021-384-4545 dan 386-6712, SMS ataupun WA untuk pesan singkat 081-399-399-888. Ketika kita akan naik haji, famili kita sedang dililit hutang, mana yang akan lebih ditunaikan? Apakah menolong membayar hutang atau berangkat haji? Dari Pak Asril Tanjung yang ada di Agam Timur. Kemudian yang kedua dari Pak Putu Hena di Ambon. Apa yang menjadi landasan syariat bagi penggunaan titel haji bagi hamba-hambanya yang telah berhaji? Kemudian yang ketiga, sholat sunnah isroh yang nilai ibadahnya sama dengan haji dan umroh yang sempurna. Waktu menunggu waktu suruk, kemudian kita wudhu batal. Bolehkah kita wudhu keluar masjid dan sholat sunnah isroh kembali? Dari Pak Jasman di Pekanbaru. Silakan Pak, ada 3 Pak. Baik. Pertama, bayar hutang. Nabi Muhammad SAW sangat-sangat memperhatikan hutang. Jangan sampai orang meninggal membawa hutang. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ada seorang jenazah dalam riwayat hadis ingin disolatkan, Nabi tidak mau menyolatkan orang itu karena Nabi tahu dia memiliki banyak hutang. Kemudian ketika seseorang mengacungkan tangan menjamin hutang-hutangnya, baru kemudian Rasul mau menyolatkan. Apa maknanya? Jangan main-main dengan hutang. Jangan meninggal kita membawa hutang. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka jangan terlalu mudah kita untuk berhutang. Apalagi untuk berhaji misalnya. Maka kita sebagai keluarga misalnya, mana lebih dahulukan orang yang berhaji atau orang membayar hutang? Maka dahulukan dia juga membayar hutang. Bantu misalnya saudaranya yang punya hutang, agar dia ketika berangkat haji terlepas dari beban termasuk hutang. Allahu Akbar. Maka orang-orang yang mau melaksanakan ibadah haji, perhatikan hutang-hutang, hak-hak orang lain misalnya, yang belum ia tunaikan. Tunaikan dulu itu. Apakah itu hutang, atau ada amanah yang belum disampaikan. Tunaikan dulu hak-hak manusia, agar ketika dia berangkat haji, benar-benar dia bebas dari tanggungan kepada manusia. Kemudian bagaimana orang yang mendapatkan titel haji, kalau orang laki haji, kalau orang perempuan hajah. Ini sebenarnya budaya saja Indonesia. Negara lain tidak ada gelar haji, gelar hajah. Itu hanya budaya Indonesia. Dipakai gelar haji boleh, tidak dipakai pun tidak mengapa. Karena itu bukan sebuah tuntutan agama. Bukan sebuah tuntunan agama. Tapi paling tidak, ketika dia menggelar haji misalnya, maka gelarnya itu menasehati dia. Malu rasanya dia melakukan maksiat. Malu rasanya dia melakukan dosa dengan titel hajinya itu. Jadi ada dampak positifnya juga ketika orang memakai gelar di samping namanya itu haji atau hajah. Tapi dipakai atau tidak dipakai itu bukan menjadi tuntunan agama. Yang paling penting adalah ketika orang melaksanakan ibadah haji, maka setelah pulang haji ada perubahan ke arah yang lebih baik. Imannya lebih kuat, ibadahnya lebih giat, dan akhlaknya lebih santun. Yang ada pada dirinya
adalah ingin selalu berbuat albir, kebaikan-kebaikan. Seperti itulah yang diharapkan oleh agama. Kemudian salat Isra adalah salat yang luar biasa keutamaannya. Dia ambil air wudhu, dia berangkat ke musola atau dia berangkat ke masjid melaksanakan salat fajar, salat subuh berjamaah pada awal waktu. Lalu dia tidak meninggalkan tempat itu. Dia terus berzikir, dia terus membaca Al-Quran, istighfar, dan lain sebagainya sampai nanti terbit matahari. Maka beberapa menit kemudian dia sholat Isra, namanya pakai qaf. Sholatul Isra. Aku niat sholat sunnah Isra pakai qaf. Dan itu fadilah dan keutamaannya kata Nabi kita Muhammad SAW. Orang yang melakukan seperti itu maka mendapatkan pahala haji dan umrah tamah, sempurna. Maka kalau dia sedang di masjid, batal wudhunya, silahkan ambil air wudhu agar dia selalu dalam keadaan suci. Karena dalam sebuah hadis dikatakan malaikat akan memohonkan rahmat, malaikat akan memohonkan ampunan selama seseorang di masjid itu malam yuhdis, selama dia belum datang. Baik. Jadi boleh saja diambil air wudhu agar selalu dia dalam keadaan suci beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir Bu Hairia di Medan, Pak Kiai, tahun depan saya akan melaksanakan ibadah haji yang pertama dan sekaligus ingin membadalkan haji orang tua di waktu yang bersamaan melalui ustadz pembimbing haji yang ada di tempatnya belajar manasik haji. Apakah ini boleh dilakukan dari Ibu Hairia di Medan? Boleh saja. Mudah-mudahan Ibu selamat nanti tahun depan. Allahu Akbar, bersyukur bisa mendapat panggilan untuk pergi haji. Banyak orang yang masih antri. Mudah-mudahan Ibu selamat. Dan Ibu adalah pergi haji pertama, maka itu adalah haji untuk Ibu. Tidak boleh membadalkan haji apabila orang belum pernah berangkat haji sebelumnya. Yang dibolehkan adalah membadalkan haji apabila dia pernah pergi haji, maka haji yang kedua atau ketiga dan seterusnya, dia boleh membadalkan haji. Maka bisa dibadalkan haji oleh ustadz, oleh pembimbingnya yang memang sudah berkali-kali pergi haji, itu dibenarkan. Dan itu menjadi sesuatu yang baik sebagai tanda birrul walidaini, bakti kepada orang tua, menghajikan orang tua yang sudah meninggal dan mereka saat itu belum melaksanakan ibadah haji. Baik. Terima kasih banyak untuk penjelasannya Pak Kiai Haji Arif Rahman Hakim MA. Semoga bahasan pagi ini menjadi manfaat untuk seluruh pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi dialog agama Islam bersama dengan Kiai Haji Arif Rahman Hakim MA, masih seputar adab haji.